Takwa dalam konteks at-ta'atuhu, mentaati Allah dan tidak bermaksiat padanya. Wadzikru, taat, takwa dalam konteks senantiasa mengingat Allah di duduknya, berdirinya, bekerjanya, bahkan di atas kendaraannya, selalu yakin ada perasaan muraqabah bahwa Allah senantiasa mengawasinya, dan pengawasan Allah ini kita yakini sebagai bentuk jaminan bahwa kita senantiasa dalam pengurusan Ia yang maha segala-galanya dalam mengurus hamba-hambanya. Wasyukru, dan kita berusaha untuk terus taat kepada Allah dalam hal bersyukur kepadanya, bukan menjadi hamba yang mengkufurinya. Butuh waktu jemaah sekalian untuk kemudian memaknai segala hal yang kita jalani, bahwa di balik itu ada kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang seorang hamba yang sampai akhirnya kemudian mengeluh, tapi karena kekuasaan Allah, sayangnya Allah, akhirnya terbuka hatinya bahwa ada banyak hikmah kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang dijalaninya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan perjalanan kita dari tempat bekerja kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, sehingga kita betul-betul mendapatkan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, berjalannya kita ke rumah Allah, maka tentu saja berdasarkan konteks hadis yang saya sampaikan tadi, kita tidak sekedar berjalan kepada sebuah masjid atau sebuah tempat, tapi sejatinya kita dipersaksikan sebagai hamba-hamba yang sedang melangkah menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita akan termasuk di antara hambanya yang akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Dan jangan hanya maknai surga itu sebatas apa yang kelak akan Allah balaskan kelak di yaumil akhir, tetapi lihatlah bagaimana Allah menampakkan surga di rumah kita. Bagaimana Allah menampakkan surga di keluarga kita, di pekerjaan kita, dan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara Jumat maka bicara tentang laki-laki, dan sebagian di antara kita telah ditakdir oleh Allah menjadi ayah. Ya, maka ada makna mendalam di situ bahwa setiap langkah kita, gerak-gerik kita ada tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini salah satu ayat pengingat bagi kita jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha menjalani visi kehidupan kita yang utama. Karena dalam konteks kehidupan di dunia, begitu visi kita selaras dengan tujuan penciptaannya, maka disitulah sumber ketenangan, sumber keselamatan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian visi itu tidak selaras, maka tentu saja akan menjadi sumber kegelisahan yang tiada ujungnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa kita ditakdir menjadi seorang ayah? Untuk apa kita ditakdir menjadi seorang suami? Tentu saja dalam rangka berusaha sekuat tenaga supaya bisa berkumpul kembali dengan seluruh anggota keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Supaya ini kemudian terus terngiang-ngiang dalam hati dan benak kita jamaah sekalian. Kalaupun kemudian kita menjumpai momentum sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah atau suami yang qawam dalam rumah tangga, mendapati kemalasan, kejenuhan untuk menjadi teladan, untuk terus mengingatkan agar ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengingatkan untuk sering-sering membaca ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baca terus ayat itu sampai engkau meneteskan air mata, karena menyadari bahwa tujuan utamamu sebagai seorang ayah adalah memastikan seluruh anggota keluarga menjadi generasi yang qurrata ayun. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu di antara jamaah kita ada yang belum jadi ayah, tapi ketahuilah kapasitas seorang ayah dibentuk bahkan sebelum kita menikah. Yang kedua, kapasitas seorang ayah dilihat ketika ia menjadi suami, karena baru bisa menjadi ayah yang baik kalau bisa menjadi suami yang baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini yang pertama, Imam Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun pemandangan di dunia ini yang mampu mengalahkan indahnya pandangan seorang ayah atau pandangan orang tua, ya, selain daripada keindahan melihat anak dan keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah apapun pemandangan tempat rekreasi, tidak ada yang mampu mengalahkan bahagianya, nikmatnya, syukurnya orang tua yang bisa melihat anak pasangannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari di mana Allah takdirkan kita bisa lihat anak kita baca Quran, menghafal Quran, salat dan kebaikan-kebaikan lainnya, itu sejatinya adalah sebaik-baik pemandangan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengingatkan kita paling tidak ada dua peran utama kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang pertama adalah mencetak generasi yang qurrata a'yun. Maknaku anfusakum wa ahlikum nara, ya, yakni menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya. Artinya apa? Sambil terus berusaha untuk jaga anggota keluarga kita, jangan sampai ada satupun anggota keluarga yang kemudian masuk ke dalam neraka. Bersamaan dengan itu tidak boleh berhenti kita untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang dilihat oleh anak dan keturunan kita maupun pasangan kita. Mencetak generasi yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun dimaknai sebagai nikmat, karunia yang Allah karuniakan atas ketaatan yang dilakukan ketika kita hidup di dunia. Jadi tugas yang pertama mencetak generasi yang qurrata a'yun, keluarga yang qurrata a'yun. Yang kedua adalah ada tugas mendidik dalam aspek kepemimpinan. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi ayah bukan sekedar punya keturunan. Menjadi ayah punya tanggung jawab untuk mewariskan kepemimpinan, leadership jemaah sekalian. Dan kepemimpinan yang dimaksud dalam Islam bukan sekedar mimpin orang-orang biasa, tapi memimpin orang-orang yang luar biasa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi mimpinnya adalah orang-orang yang bertakwa. Maka itu dimulai dari rumah-rumah kita jemaah sekalian, dimulai dari diri-diri kita, sehingga setiap Jumat kita diingatkan untuk senantiasa menjadi hamba yang takwa sekuat tenaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita berakhir kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah, dikaruniai kekuatan, keistiqomahan, ditambah terus ilmu kita oleh Allah, sehingga paling tidak kelak ketika bersaksi istri kita ke hadapan Allah, dia menyatakan bahwa suaminya adalah suami terbaik untuknya. Anak-anak kita kemudian bersaksi di hadapan Allah, ayahnya adalah terbaik untuknya. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, karuniakan kekuatan agar bisa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik ayah untuk anak dan keturunan kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini mari kita renungkan momentum-momentum Jumat kita yang telah berlalu, khususnya bagi para ayah. Di antara tanda seorang ayah yang sudah dekat dan akrab dengan anaknya adalah dimulai saat dia sampai di gerbang rumahnya. Ketika ada teriakan ayah, ada pelukan, ada kerinduan, bahkan sampai anaknya menangis karena kehadirannya, maka bersyukurlah, karena mudah bagi seorang ayah menanamkan nilai-nilai kebaikan ketika dia sudah akrab dengan anaknya. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang ayah punya banyak sekali ilmu agama, mampu menyampaikan motivasi dengan kalimat-kalimat yang indah, akan tetapi ketika dia hadir anak-anaknya bersembunyi di kamar-kamarnya karena rasa takut kepada ayahnya, maka kita perlu berbenah jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapakah manusia yang paling bahagia di dunia? Yang paling bahagia di dunia adalah yang mampu membahagiakan orang yang lain. Maka kita mulai dari keluarga kita jemaah sekalian. Kadang-kadang bahwa bapak ini masya Allah sama orang lain, sama rekan kerja, sama atasan, baiknya luar biasa, tapi sama anak istri sebaliknya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa memahami kebaikan-kebaikan yang harusnya disampaikan kepada keluarga kita. Maka begitu pulang Jumatan, bagi yang ditakdir sama Allah enggak
bisa langsung pulang ke rumah, berbahagialah. Ya, dan buat istri dan anak yang menunggu kita di rumah merasakan kebahagiaan Jumat. Kebahagiaan karena ayahnya telah berjamaah, kebahagiaan karena ayahnya telah bertambah ilmu agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki adalah yang idkhalus syur fi qulubil mu'min. Mereka yang mampu menanamkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang beriman. Dan level paling rendah adalah qaulun ma'rufun, perkataan yang lembut, perkataan yang indah, yang kalau keluar dari lisan kita orang bahagia, orang merasa lapang, orang tersenyum, orang bahagia. Itu minimalnya kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada manusia. Dan pada konteks tertentu, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'ha adza. Pada level tertentu, ucapan-ucapan kita yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah-sedekah yang kita berikan, termasuk kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai ayah sudah merasa berkorban segalanya, dikasih uang, dikasih untuk sekolah, berkorban waktu, tenaga pikiran dan seterusnya. Tapi kalau itu dibarengi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan anak kita, kalau bukan karena ayah kamu tidak jadi apa-apa, gitu ya. Karena ucapan-ucapan kita, mohon maaf jemaah sekalian, saya sempat ketemu sama seorang anak gitu, remaja yang gampang sekali down, yang tidak punya rasa percaya diri, hanya karena kalimat ayahnya begini. Ketika seorang anak ini bersoleh, terus ayahnya bilang gini, mau dia apa-apain juga tetap begitu aja mukamu. Itu amat sangat menyakiti anaknya dan berpengaruh bertahun-tahun. Ya, maka sebagai ayah penting untuk kita memperhatikan ucapan kita kepada anak-anak kita. Percuma kita kasih segalanya untuk mereka, tapi kita tidak mampu menjaga lisan kita, terutama kepada anak-anak kita sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa bimbing kita menjadi sebaik-baik ayah bagi anak-anaknya.